Smart Salary dapat membantu perusahaan lebih memahami struktur organisasi dan informasi kepegawaian, manajemen kehadiran, liburan, persetujuan gaji, dan bagian lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat bagian fungsi utama Smart Salary. Pertama, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda bagian administrasi HRD. Pada bagian administrasi HRD, kita dapat mengatur informasi dasar seperti masuk dan keluarnya karyawan. HR dapat mengklik tambah untuk mengisi informasi dasar karyawan dan memproses proses onboarding data karyawan tersebut. Karyawan juga dapat memindai kode QR dan mengisinya sendiri. Setelah menyelesaikan pengisian, maka data tersebut harus ditinjau dan disetujui HRD terlebih dahulu. Jika kita ingin melakukan penginputan data karyawan secara massal, kita dapat menggunakan template yang sudah disediakan untuk dengan mudah melakukan penginputan data beberapa orang dengan hanya satu klik. Cukup isi kolom yang wajib diisi dan informasi lainnya sesuai dengan template yang diunduh lalu impor dan unggah. Saat kita perlu mengelola informasi karyawan, kita dapat menemukan karyawan terkait di manajemen karyawan dan mengeditnya. Misalnya, dalam informasi ketenaga kerjaan, Anda dapat mengubah tanggal masuk karyawan, pangkat, departemen, pekerjaan, hubungan atasan bawahan, dan lain sebagainya. Setiap perubahan data jabatan atau departemen atau posisi karyawan dapat dilihat pada tab mengubah catatan. Jika ada banyak informasi karyawan yang ingin diubah, kita dapat menggunakan fungsi export batch untuk mengubah informasi karyawan. Cukup lakukan modifikasi dan edit sebelum mengimpor. Saat Anda perlu mengoperasikan pengunduran diri karyawan, cukup temukan karyawan yang sesuai dan klik berhenti. Bagi karyawan yang bermasalah, kita juga bisa memasukkannya ke dalam daftar hitam ketika melakukan proses mengundurkan diri. Untuk karyawan yang mengundurkan diri, kita bisa mengelola karyawan yang akan mengundurkan diri dan sudah mengundurkan diri dalam manajemen pengunduran diri. Anda juga dapat memeriksa beberapa karyawan untuk pengunduran diri secara massal. Status rekrutmen personil dapat dilihat di manajemen rekrutmen. Tambahkan posisi rekrutmen yang diperlukan dalam manajemen posisi.
Atur sumber pengiriman resume di pengaturan saluran. Kandidat dapat dilacak dan dikelola di masing-masing dari 6 tautan utama. Selanjutnya, informasi data kandidat yang disampaikan melalui berbagai saluran dapat dikelola di database kandidat. Pada menu analisis merupakan laporan analisis berdasarkan kumpulan data karyawan yang terdapat di perusahaan. Anda dapat mempelajari tentang jumlah orang yang bergabung dan keluar dari perusahaan, jumlah posisi di setiap departemen, dan lain-lain. Sangat membantu CEO dan HR dengan cepat memahami data karyawan yang terdapat di perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat bagian statistik kehadiran. Anda dapat melihat status kehadiran karyawan dalam laporan harian dan laporan bulanan. Dalam laporan bulanan, Anda juga dapat memfilter periode waktu yang sesuai. Yang dibutuhkan untuk melihat data kehadiran karyawan dan laporan abnormal. Seperti melihat data absensi, mesin absensi, absensi online dan offline melalui ponsel, titik lokasi absensi, absensi yang fleksibel dan lain-lain. Detail terkait dapat dilihat pada detail cuti, pengajuan shift, dan detail lembur. Jika data lembur banyak, HR bisa mengimpor data lembur. Klik untuk mengunduh template, isi informasi terkait, lalu impor untuk menambahkannya. Pengaturan hari libur juga mendukung berbagai cara. Kisaran rentang dan rasio gaji dapat disesuaikan. Anda juga dapat menetapkan batasan dan mengatur metode pembayaran untuk jenis cuti tahunan. Kelola dan melihat daftar liburan di detail liburan. Perhitungan gaji karyawan disesuaikan dalam skema penggajian. Skema penggajian yang berbeda dapat diatur secara fleksibel untuk masing-masing karyawan yang berbeda, termasuk gaji pokok, bonus, dan lain-lain serta komponen BPJS. Solusi BPJS yang berbeda dapat disesuaikan untuk masing-masing karyawan. Tanggal pembayaran, dasar pembayaran dan porsi pembayaran yang sesuai dapat diatur disesuaikan. Akun pembayaran pajak dapat disesuaikan ke kolom formulir pajak di menu pengaturan pajak. Saat ini, berbagai bentuk laporan pajak dapat dilihat dan diunduh dalam berbagai format. Setelah menyelesaikan konfigurasi dan pengaturan gaji, pilih bulan penghitungan gaji yang sesuai di penghitungan Smart Salary. Klik untuk memulai perhitungan dan menghasilkan gaji secara langsung. Setelah perhitungan selesai, Anda dapat melihat rincian gaji untuk diperiksa atau memilih untuk menghitung ulang.
Setelah melakukan pengecekan gaji, slip gaji dapat kita distribusikan ke aplikasi karyawan. Klik lihat rincian penggajian untuk melihat periode perhitungan dan rincian subjek gaji. Pada template slip gaji, detail tampilan akun penggajian atau payroll dapat diatur. Dan kaitkan dengan kumpulan subjek penggajian yang sesuai di menu set penggajian. Sementara itu, jika karyawan membutuhkannya, mereka dapat mengaktifkan layanan uang gaji di awal, dalam kurung, kasbon, secara fleksibel sesuai kebutuhan karyawan dan aturan dari perusahaan. Dan juga bisa mengaturnya supaya bisa penarikan gaji pokok saja. Dalam persetujuan manajemen terdapat menu pengaturan persetujuan, di mana untuk mengatur proses persetujuan yang diperlukan oleh perusahaan. Terdapat template persetujuan yang sesuai untuk 4 bagian utama yaitu kehadiran, keuangan, personalia, dan administrasi yang dapat dikonfigurasi secara langsung. Di sini juga kita bisa membuat persetujuan khusus. Pilih grup kontrol, atur nama sesuai kebutuhan, konfigurasi proses untuk publikasi. Persetujuan dapat difilter, dilihat, dan dikelola dalam data persetujuan. Ada juga bagian fungsional lain dalam sistem kami seperti pelatihan, penilaian, pengendalian biaya, dan lain sebagainya. Dalam penilaian kinerja, pengaturan evaluasi dapat diatur sesuai dengan aturan penilaian perusahaan. Menyiapkan aturan penilaian dan proses penilaian kinerja yang sesuai untuk penilaian.
Penilaian kinerja juga dapat dikelola dan dilihat nanti. Ada juga bagian fitur lain dalam sistem kami seperti pelatihan, penilaian, pengendalian biaya, dan lain sebagainya. Mengatur dalam manajemen pelatihan ketika ada rencana pelatihan untuk karyawan. Anda dapat mengunggah berbagai bentuk perangkat kursus dan melakukan pengelolaan kursus. Hal ini juga bisa mendukung mengikuti ujian setelah pelatihan untuk memahami kemampuan hasil pelatihan karyawan. Terdapat pemberitahuan dan pengumuman yang bisa dikirimkan kepada karyawan. Klik pada bagian pengumuman, lalu sesuaikan pengumuman untuk bisa dikirimkan. Kita bisa mengedit judul dan konten pengumuman serta bisa menambahkan lampiran unggahan yang diperlukan. Lalu, cukup atur waktu pengiriman dan masa berlakunya. Juga dapat menarik pengumuman. Apabila kita menemukan kendala pada saat pengoperasian, kita bisa langsung klik pada pusat bantuan. Temukan menu yang sesuai untuk kendala yang dialami dan lihat deskripsi fungsi secara rinci. Kita dapat mengubah bahasa untuk mempermudah dalam penggunaan sistem. Banyak fitur yang bisa Anda manfaatkan untuk selalu meningkatkan kinerja HR dan perusahaan Anda. Semoga video ini membantu Anda sekalian, lalu jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like, share dan tulis komentar tentang video ini juga. Sukses selalu dan terima kasih.